Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali bersama berjumpa dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Merupakan ucapan syukur kita di pagi hari ini karena Allah sangat baik dalam kehidupan kita. Sampai pada pagi hari ini kita menikmati kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Dan saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami mengucap syukur di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong menyertai kami. Dan pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kekuatan Roh Kudus senantiasa ada dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami mampu mengerti setiap suara Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima, yang kami dengar di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita baca dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pagi hari ini adalah berbicara tentang kemahakuasaan Allah, kehebatan Allah dalam rancangan Allah untuk menyelamatkan umatnya secara khusus dan untuk menyelamatkan setiap manusia yang percaya, setiap orang yang percaya. Saudara dikasih Tuhan, sejarah kebaikan Allah, sejarah Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia adalah nyata. Manusia sudah berdosa, manusia sudah jauh dari Allah, manusia sudah melakukan pelanggaran, pemberontakan. Namun saudara sekalian, Allah selalu menyatakan kasih-Nya, cintanya dengan suatu pengorbanan yang sangat besar. Dengan kemahakuasaannya, Allah merendahkan dirinya. Dengan kemahakuasaannya, Dia datang sebagai Yehovah Rafa untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Dia memperkenalkan dirinya kepada manusia untuk kebaikan manusia. Khususnya Dia datang kepada mereka yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Allah diungkapkan, kebaikan Allah dinyatakan oleh Nabi Yesaya kepada umatnya Israel. Sampai lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia. Lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia merupakan wujud cinta kasih Allah kepada manusia.
Saudara sekalian, berbicara tentang cinta kasih Allah kepada manusia itulah kemakuasaan Allah. Dan sudah tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh cinta kasih Tuhan, oleh kemakuasaan Allah, Allah turun ke dalam dunia. Allah menjadi sama dengan manusia. Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Saudara sekalian, tanpa Allah turun ke dalam dunia, tanpa Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, maka manusia tidak ada jaminan keselamatan. Karena manusia sudah berdosa, dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Ketika manusia terpisah dengan Allah akibat dosa, saudara sekalian, manusia dalam segala hal memiliki keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan. Semua terbatas. Karena kekekalan itu sudah hilang di dalam kehidupan manusia. Saudara sekalian, firman Allah mengungkapkan kehidupan manusia dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 di situ mengatakan semua manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Berdosa. Alkitab adalah firman Tuhan membuka keberadaan hidup manusia bahwa sesungguhnya manusia sudah berdosa. Manusia sudah jauh dari Allah. Dan kemuliaan Allah sudah tidak tinggal lagi dalam kehidupan manusia. Ketika manusia belum berdosa, manusia memiliki kemuliaan Allah. Ada damai, ada sukacita. Manusia tidak hidup dalam keterbatasan. Manusia hidup dalam kekekalan. Manusia hidup dalam kemuliaan Allah. Tetapi saudara sekalian, ketika manusia berdosa, kemuliaan Allah itu hilang seperti apa kata firman Tuhan. Dan manusia dalam segala hal hidup dalam keterbatasan. Manusia sakit-sakitan. Menunjukkan manusia sudah terbatas. Namun sekalian, oleh cinta kasih Tuhan, Allah datang menjumpai manusia. Dia datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia, dia bersama dengan manusia, dan menyatakan kuasanya. Dia menyatakan kehebatannya. Ketika Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, dia nyatakan agar manusia dapat percaya dan mengenal Allah. Dia menyembuhkan banyak orang. Dia mengampuni banyak orang. Dia menyatakan kuasanya. Allah datang memperkenalkan dirinya. Namun sesekali ada yang percaya dan tidak percaya. Tapi berbahagialah mereka yang percaya kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang percaya atas kemakuasaan Allah, atas kehebatan Allah. Tapi kepada mereka yang tidak percaya, akan binasa, kata firman Tuhan. Dalam Roma pasal 6 ayat 23, rahasia Allah juga diungkapkan di sini. Dikatakan, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Upah dosa ialah maut, artinya tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan manusia. Yang ada maut akibat dosa. Dosa inilah yang harus diselesaikan oleh Allah. Hanya Allah yang dapat menyelesaikan dosa manusia. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Nah, kita diberi kasih karunia Allah. Yesus Kristus ada kasih karunia Allah. Adalah wujud kemakuasaan Allah kepada manusia. Dia datang memberi kasih karunia. Dia datang memberi cinta kasih. Dia datang memberi pertolongan.
Dia datang memberi kesembuhan. Dia datang memberi rancangan yang indah kepada manusia. Dia datang menyembuhkan saudara dan berbicara kepada manusia, menyatakan kuasanya kepada manusia. Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, kita bersyukur dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dia datang ke dalam dunia memperkenalkan dirinya untuk mengampuni, untuk menyelamatkan manusia. Saudara sekalian, Allah itu luar biasa. Allah itu pikirnya luar biasa, begitu indah, begitu dahsyat, begitu mulianya pikiran Tuhan terhadap manusia. Rasul Paulus mengungkapkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, hendakkah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, kita perhatikan di sini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa sudah dia mati di kayu salib? Dia menanggung dosa manusia. Dia mau menyelamatkan manusia. Oleh darahnya, kata firman Tuhan, yang tercurah di salib, darah itulah yang mengampuni. Darah itulah yang menyelamatkan manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kemahakuasaannya. Sebab itu saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhanlah yang menanggung dosa kita. Tuhanlah yang menanggung penyakit kita. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh penderitaannya, oleh kesakitnya, oleh kesengsaranya, kita diampuni, kita diselamatkan. Mari kita memiliki kepekaan kepada Tuhan, kita buka hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan atas segala anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dia telah merendahkan dirinya dan mau menyelamatkan manusia, mau menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya. Dia adalah Yehova Rafa. Dia adalah Allah yang menyembuhkan, Allah penyembuh, Allah penyelamat dalam kehidupan saudara dan saya. Biar roh, jiwa dan tubuh kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab di dalam kita berserah kepada Tuhan, merahkan kehidupan kita kepada Tuhan, hadir kemahakuasaan Allah yang menolong kita, yang mengampuni kita, yang memberi sukacita, yang memberi damai sejahtera di dalam kehidupan kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati setiap umat yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang susah, Tuhan hiburkan. Dalam berkekurangan, Tuhan buka jalan, Tuhan cukupkan. Engkau adalah jawaban bagi umat-Mu, bagi kami yang percaya di pagi hari ini. Biar bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah firman dalam hati kami, pikiran kami. Biar setiap saat kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu, kami tetap mengandal Engkau. Percaya kepada Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan. Pagi hari ini. Haleluya. Amin.